Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga masih berkaitan dengan statistika inferensial. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah statistika inferensial bagian 2. Kalau kemarin di bagian pertamanya kita sudah mempelajari berkaitan dengan teknik di dalam statistika inferensial yaitu estimasi. Nah, yang sekarang yang kita akan pelajari adalah teknik yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Kita mulai dulu dari definisi mengenai hipotesis statistik. Jadi pada intinya hipotesis itu adalah dugaan, dugaan atau anggapan atau pernyataan yang bisa jadi benar, bisa jadi salah mengenai suatu populasi atau lebih. Jadi suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis statistik tidak akan pernah diketahui pasti kecuali seluruh populasi diamati. Tapi hal ini kan nggak mungkin, jadi di dalam hipotesis yang akan kita lakukan, yang akan kita amati hanya sampelnya saja. Sehingga dikatakan ini adalah dugaan, karena yang kita amati itu hanya sampel, tapi bukan keseluruhan anggota populasi. Kemudian untuk memformulasikan hipotesis, jadi formulasi hipotesis itu ada dua. Yang pertama adalah H0 atau hipotesis 0, yang kedua adalah hipotesis alternatif atau biasanya kita sebut dengan H1 atau kita notasikan dengan H1. Kalau H0 itu mewakili kondisi yang sekarang atau status quo, kondisi sekarang yang diyakini kebenarannya atau suatu pernyataan yang didasarkan pada teori atau konsep. Jadi kondisi yang sekarang. Sedangkan kalau dugaan kita itu nanti dimasukkan ke hipotesis alternatif atau H1. Jadi dugaan kita masuk ke H1, H0 itu kondisi yang ada sekarang itu seperti apa. Gitu. Nah, untuk H0 ini harapannya nanti hasilnya ditolak setelah dilakukan uji hipotesis. Karena tadi kan kita sudah punya dugaan atau punya hipotesis yang kita letakkan di H1 atau hipotesis alternatif. Jadi harapannya yang benar, dugaan kita itu benar sehingga H0-nya ditolak. Seperti itu. Kemudian untuk tandanya H0 itu bisa pakai tanda sama dengan, kurang sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian tadi kalau untuk yang H1 itu harapannya rumusan tersebut nantinya akan diterima kebenarannya setelah dilakukan uji hipotesis. Karena tadi dugaan kita itu kan ditaruhnya di H1. H1 dapat memuat tanda tidak sama dengan, lebih besar atau kurang dari. Kemudian untuk keputusan dari pengujian hipotesis, yang pertama adalah bisa menolak hipotesis. Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak benar. Kemudian yang kedua itu adalah gagal menolak hipotesis atau menerima hipotesis. Jadi yang sebenarnya sering kita dengar itu kan biasanya hipotesis ditolak dan hipotesis diterima. Tapi beberapa referensi mengatakan sebenarnya kalimat yang lebih pas itu bukan menerima, tapi gagal menolak. Jadi misalnya di dalam sidang pengadilan, kegagalan membuktikan kesalahan si tertuduh bukan berarti si tertuduh tidak bersalah atau si tertuduh benar. Karena nanti pengadilan memutuskan bahwa si tertuduh tidak dapat dibuktikan bersalah, bukan memutuskan tidak bersalah. Sehingga dari situ istilah yang tepat itu beberapa referensi mengatakan bahwa kesimpulan uji hipotesisnya adalah gagal menolak hipotesis. Ini ada contohnya, misalnya di sini ada seorang peneliti berdasarkan teori tertentu menemukan jenis vaksin baru, yaitu vaksin A, itu dugaannya lebih baik daripada vaksin B. Jadi dia punya hipotesis bahwa vaksin A lebih baik daripada vaksin B. Ini adalah pernyataan hipotesis. Nah, dari statement hipotesis ini harus ada indikatornya atau ukurannya. Jadi lebih baiknya itu dilihat dari apa sih? Jadi harus punya ukurannya. Misalnya di sini indikatornya atau yang kita ukur
dibilang lebih baik itu adalah ketika rata-rata jumlah pasien sembuhnya lebih banyak. Sehingga kalau dari statement tadi, maka bisa dibuat formulasi hipotesisnya adalah vaksin A lebih baik daripada vaksin B, itu diterjemahkan ke formulasi menjadi mu A lebih besar dari mu B. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rata-rata jumlah pasien sembuh dari kelompok vaksin A itu lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata jumlah pasien sembuh dari kelompok vaksin B. Jadi kalau tadi di awal pernyataannya itu masih terlihat belum terukur, kemudian kita buat formulasi hipotesisnya menjadi ada indikatornya, jadi bisa diukur. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana cara merumuskan suatu hipotesis statistik. Jadi di sini caranya adalah kita baca dulu permasalahannya baik-baik. Kemudian di dalam permasalahan itu kita perhatikan apakah ada pernyataan yang menyatakan arah sederhana. Misalnya lebih besar, lebih daripada, kurang daripada, lebih unggul daripada, lebih efektif daripada, dan seterusnya. Kalau ada pernyataan-pernyataan atau keyword-keyword seperti ini, maka kita bisa merumuskan merumuskan H1-nya atau hipotesis alternatifnya menggunakan lambang ketidaksamaan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, tergantung di pernyataannya itu tertulis apa. Kalau dia bilang lebih besar, lebih unggul, lebih efektif, berarti kan dia pakai tanda lebih dari. Tapi kalau dia bilang lebih jelek, kurang daripada, nah kita gunakan tanda kurang dari. Misalnya di sini ada kasus dalam menguji obat baru menunjukkan kenyataan yang kuat bahwa lebih dari 30% orang akan sembuh jika menggunakan obat tersebut. Nah, di sini kelihatan ya, menunjukkan kenyataan yang kuat bahwa, maka di sini hipotesisnya adalah ini. Bahwa lebih dari 30% orang bla bla bla. Maka di sini yang menjadi hipotesis kita atau H1 kita atau hipotesis alternatif kita ini adalah lebih dari 30% orang. Nah, 30% itu nilai apa sih? 30% itu adalah nilai proporsi atau P. Sehingga di sini kita tuliskan H1-nya adalah proporsinya lebih dari 0,3. Sedangkan hipotesis nolnya atau H0-nya ini berarti proporsinya sama dengan 0,3. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, apabila di dalam kasus tadi tidak ada arah yang ditunjukkan oleh pernyataan tersebut, maka H1-nya nanti menggunakan lambang tidak sama dengan. Jadi, misalnya diketahui ada suatu lampu yang awalnya diyakini memiliki rataan usia pakai sepanjang 5 tahun. Tapi kemudian sekarang diduga rataan usia lampunya sudah berubah atau berbeda. Maka di situ nanti nilai H1-nya itu menjadi mu tidak sama dengan 5. Itu karena di situ kan dia nggak ada pernyataan usia lampunya sekarang lebih besar atau kurang dari, dia hanya bilang sudah berubah atau berbeda, sehingga menggunakan lambang tidak sama dengan.